Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Apriliani dengan NIM 289205004. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari Matematika Ekonomi dengan dosen Bang-Apu Bu Irfia Eriza MPD. Di video kali ini saya akan men-sharing tentang penyusutan. Ada 5 metode perhitungan penyusutan. Yang pertama, ada metode garis lurus. Metode ini disebut juga metode persentase tetap dari harga pembelian. Maka besarnya penyusutan tiap periode didapatkan rumus D sama dengan A dikurang S per N. A-nya adalah biaya aktiva, S-nya adalah nilai sisa atau nilai residu, dan N-nya adalah perkiraan umur manfaat aktiva. Sedangkan persentase penyusutan dapat dinyatakan dengan R sama dengan S per A dikali 100%. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Harga membeli sebuah mesin 4 juta rupiah dengan taksiran umur manfaat 5 tahun dan mempunyai nilai residu 500.000. Diketahui A-nya 4 juta, S-nya 500.000, dan N-nya 5. Jadi rumusnya D sama dengan A dikurang S per N 4 juta dikurang 500.000 dibagi 5 sama dengan 700.000. Jadi, besarnya penyusutan setiap tahun ialah 700.000. Sedangkan untuk mencari persentase penyusutannya itu R sama dengan D per A dikali 100%. Berarti sama dengan hasil tadi 700.000 per 4 juta dikali 100%. Sama dengan 17,5%. Jadi persentase penyusutannya adalah 17,5%. Kemudian, perhitungan penyusutan nomor 2, yaitu metode presentasi tetap dari nilai buku. Metode ini didasarkan dari presentasi tetap terhadap nilai buku. Jika persentase penyusutan R, biaya perolehan A, nilai residu S, dan umur manfaat aktiva N, maka persentase penyusutan R dapat dihitung sebagai berikut. Nilai buku akhir tahun ke-1 sama dengan A dikurang R, A sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung. Nilai buku akhir tahun ke-2 sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung dikurang R, A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung buka kurung 1 dikurang R tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat 2. Nilai buku akhir tahun ketiga sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat 2 dikurang R, A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat 2 sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung buka kurung 1 dikurang R tutup kurung. Diperoleh nilai buku akhir tahun ke N sama dengan A buka kurung 1 dikurang R tutup kurung pangkat N. Jika nilai buku akhir tahun ke N sama dengan sisa S, maka rumus R sama dengan 1 dikurang akar S per A pangkat N. 3. Metode satuan jam kerja aktiva. Perhitungan metode ini berdasarkan pemikiran bahwa berkurangnya daya guna suatu aktiva. Dalam metode ini, beban penyusutan untuk suatu periode tergantung pada jam kerja aktiva itu dipakai dan dinyatakan dengan rumus R sama dengan A dikurang S per N. N jumlah jam kerja. Kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Di sini biaya perolehan aktiva 8 juta dan nilai residu ditaksir 2,5 juta, umur manfaat 10.000 jam dengan perincian sebagai berikut dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dengan jam yang berbeda-beda. Terus di sini kita mencari tingkat penyusutan dan daftar penyusutannya. Mari kita cari tingkat penyusutannya dengan rumus R sama dengan A dikurang S per N sama dengan 8 juta dikurang 2,5 juta dibagi 10.000 sama dengan 550. Jadi setiap 1 jam kerja penyusutannya sebesar 550. Besar penyusutannya tahun ke-1 itu sama dengan 3 juta dikali 550 sama dengan 1.650. Kita hitung terus sampai tahun ke-5. Kemudian ini ada daftar penyusutannya.
4. Metode satuan hasil produksi. Perhitungan besar penyusutan dengan metode satuan hasil produksi (SHP) dihitung berdasarkan banyaknya satuan hasil produksi yang dihasilkan dari suatu aktiva. Jika penyusutan R, biaya perolehannya A, nilai sisa S, dan jumlah satuan hasil produksi adalah N, maka berlaku hubungan R sama dengan A dikurang S per N. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini ada nilai suatu aktiva sebesar 12 juta. Ditaksir bahwa umur manfaat aktiva 5 tahun dengan hasil produksi 25.000 satuan hasil produksi. Nah, di sini juga ada dari tahun ke-1 sampai ke-5 satuan hasil produksinya dengan jumlah yang berbeda-beda. Aktiva tersebut mempunyai nilai residu 2 juta. Tentukan tingkat penyusutan dan daftar penyusutannya. Jawabannya kita cari tingkat penyusutannya ya. Berarti R sama dengan A dikurang S per N sama dengan 12 juta dikurang 2 juta per 25.000 sama dengan 400. Jadi setiap satuan hasil produksi tingkat penyusutannya sebesar 400. Beban penyusutannya tahun ke-1 sama dengan 9.000 dikali 400 sama dengan 3.600. Terus kita hitung sampai tahun ke-5. Kemudian di sini juga ada daftar penyusutannya. 5. Metode jumlah bilangan tahunan. Cara menghitung besar penyusutan dengan metode jumlah bilangan tahunan dapat dilihat seperti berikut. Contohnya ya, biaya perolehan suatu aktiva sebesar 10 juta rupiah. Diperkirakan umur manfaat aktiva tersebut dan nilai sisanya sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita tentukan besar penyusutan tiap tahun dan daftar penyusutannya. Nah, diketahui A sama dengan 10 juta rupiah dan S sama dengan 2 juta rupiah. Bilangan tahunnya sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 10. Nah, kita cari besar penyusutannya. Nah, tahun ke-1 sama dengan 4 per 10. 10-nya dari bilangan tahunan, 4-nya dari angka 4 tahunan itu ya. Dikali 8 juta. 8 juta dari mana? Dari 10 juta dikurang 2 juta. Nah, sama dengan 8 juta kan. Nah, berarti 4 per 10 dikali 8 juta sama dengan 3.200.000. Dan seterusnya dihitung sampai tahun ke-4. Kemudian kita buat daftar penyusutannya. Di kolom pertama ada tahun, itu sampai tahun ke-4. Terus di kolom kedua ada A dikurang S, nilai aktiva, dikurang nilai residu, tadi 8 juta. Kemudian tingkat penyusutannya 4 per 10, dan seterusnya. Kemudian ada hasil beban penyusutannya. Tadi penyusutan di tahun pertama itu 3.200.000. Kemudian nilai buku akhir tahun. Nah, itu 10 juta dikurang 3.200.000 sama dengan 6.800.000. Nah, 6.800.000 itu dikurang lagi tahun selanjutnya. Begitupun hasil tahun selanjutnya dan seterusnya sampai berjumlah 0.